Yang kedua premisnya adalah hadis itu gampang, Bu. Bapak-bapak tuh harus paham bahwa memahami hadis itu gampang bagi yang belajar. Bukan gampang bagi orang semuanya, enggak. Itu mirip kayak statistik, gampang bagi yang belajar statistik. Kalau nggak belajar nggak bisa. Fisika gampang bagi yang belajar fisika. Kalau nggak belajar nggak bisa. Desain grafis gampang bagi yang belajar. Hadis juga gampang. Dan hadis itu sebenarnya, Pak, ketika sahabat melihat Nabi, mereka langsung paham. Ketika sahabat mendengar Nabi, mereka langsung paham. Padahal mereka orang yang lugu secara pemikiran, nggak ribet, nggak rumit. Itu artinya hadis itu gampang. Maka kalau Bapak baca hadis, itu seharusnya langsung paham, Pak. Tapi saya nggak paham. Itu bukan hadis yang bermasalah, Bapaknya yang belum maksimal mikir. Maksudnya apa sih ini? Ya mungkin kita harus nanya, beberapa hadis itu memang ya mungkin terjemahannya kacau gitu. Tapi kalau Bapak punya modal bisa bahasa Arab, baca hadis itu gampang. Memahami perbuatan Nabi gampang, memahami sabda beliau gampang, karena sahabat Nabi dulu ketika melihat Nabi langsung paham, mendengar Nabi langsung paham. Mereka ceritakan pada generasi setelahnya juga paham, diceritakan terus sampai ke bawah, sampai ke kita. Itu melewati ulama, semua ulamanya paham. Maka seharusnya hadis itu gampang dipahami. Tapi ada beberapa yang pemahamannya itu butuh butuh mikir dikit lah. Sama lah dengan ilmu lain juga kan, pada dasarnya ilmu itu mudah, tapi ada beberapa hal yang harus dipikirin secara lebih mendalam. Nah, ketika ada hadis-hadis yang perlu dipahami dengan berpikir mendalam, nah kita menyebutnya itu metode dan pendekatan dalam memahami hadis. Ada banyak metode, ada banyak pendekatan dalam memahami hadis. Salah satunya yang akan kita diskusikan namanya maqasid sunnah.